Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005 1204027 dari kelas TIA 2020 akan mempraktekkan praktikum routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah praktikumnya. Nah, berikut adalah susunan dari routing statik, yaitu ada 3 buah router 1, router 2, router 3, 2 buah server, yaitu server 1, server 2, dan 3 buah PC. PC 1, PC 2, PC 3. Nah, dari PC 1 dihubungkan ke router 1 dengan menggunakan kabel ini, automatically choose connection type. Kemudian dengan PC 2 juga dihubungkan di router 1, kemudian PC 3 dihubungkan ke router 2, server 2 dihubungkan ke router 3, server 1 dihubungkan ke router 3, dan di antara 3 router ini saling berhubungan juga menggunakan kabel automatically choose connection type. Nah, kemudian di dalam PC 1 diberikan IP dengan IP 192.168.1.1, sampai masnya 255.192, default gateway-nya juga diisi dengan 1.62. Kemudian di PC 2 diberikan IP 192.168.1.65, sampai masnya sama 255.255.192 dan default gateway-nya 1.126. Kemudian di PC yang ketiga diberi IP berbeda, yaitu 192.168.1.253, sampai masnya 255.128, dan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian di router 1 juga diberi IP device Ethernet 0-nya, yaitu 192.168.1.62, sampai masnya 255.192. Dan jangan lupa di-on-kan agar kabelnya bisa terhubung atau bisa berubah warna menjadi hijau. Kemudian device Ethernet satunya diisi IP dengan 1.126 dan sampai masnya 255.192. Di serial 2 juga diisi dengan IP 12.12.12.1 sampai masnya 255.0, dan jangan lupa di-on-kan kabelnya. Kemudian di serial 3 diisi IP 13.13.13.1 sampai masnya 255.0. Kabelnya di-on-kan. Kemudian di router yang kedua juga diberi IP device Ethernet 0, yaitu dengan IP 1.254 next masnya 255.128. Device Ethernet 1 dikosongkan karena tidak ada yang terhubung. Kemudian di serial 2 diberi IP 12.12.12.2 sampai masnya 255.0. Serial ketiga diisi IP 23.23.23.2 sampai masnya 255.0. Kemudian di router yang ketiga, device Ethernet 0 diberi IP 33.33.33.3 sampai masnya 255.0. Device Ethernet 1 diberi IP 43.43.43.3 sampai masnya 255.0, dan jangan lupa selalu di-on-kan jika device Ethernet atau serial itu terdapat IP. Kemudian di serial 2 diberi IP 23.23.23.3 sampai masnya 255.0, di-on-kan juga. Kemudian yang serial ketiga diberi IP 13.13.13.3 dengan sampai masnya 255.0.
Nah, jika semua sudah diberi IP, maka kabel akan berwarna hijau. Kemudian diklik router, routing static, diisi static routernya, networknya yang pertama 33.33.330, subnetworknya 255.255.255.0, dan next hopnya 13.13.13.3, kemudian di add akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua ditulis lagi networknya 43.43.43.0, subnetworknya sama 255.0, dan next hopnya 13.13.13.3, kemudian di add lagi, dan yang terakhir diisi network 192.168.1.128 dengan subnetmasknya 255.255.255.128, next hopnya 12.12.12.2, kemudian di add. Dan router yang kedua juga diberi static rootnya, diisi juga dengan network yang pertama 33.33.33.0, subnetmasknya 255.0, dan next hopnya 23.23.23.3, kemudian di add seperti yang router pertama tadi. Kemudian diisi lagi networknya 43.43.43.0, subnetmasknya 255.0, dan next hopnya sama 23.23.23.3, kemudian di add lagi, dan yang terakhir diisi static rootnya network dengan network 192.168.1.0, subnetmasknya 255.128, dan next hopnya 12.12.12.1, kemudian di add. Nanti akan muncul seperti ini. Karena ini sudah saya masukkan tadi ya. Kemudian di router yang ketiga ini agak berbeda. Static rootnya diisi hanya 2 network, 2 mask dan 2 next hop saja. Network yang pertama yaitu 192.168.1.0 dengan netmasknya 255.128 dan next hopnya 13.1. Kemudian di add akan muncul seperti ini, dan yang terakhir diisi lagi networknya 192.168.1.128, netmasknya 255.128, next hopnya 23.23.23.2, kemudian di add. Nah, setelah itu beralih ke mode simulation. Diklik yang show all unknown, kemudian edit filter, dicentang yang ISMP-nya saja. Nah, kemudian di close. Nah, setelah diubah ke mode simulation, kemudian kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ISMP-nya. PC1 ke PC2. Dan di next. Nah, baru pertama kali di reset dulu, kemudian diulangi lagi. Jika bertanda centang berarti berhasil. Di delete, kemudian dikirimkan lagi paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Di next. Nah, di sini pasti tanda silang, kita reset terlebih dahulu, ulangi lagi dari awal. Oke, sampai di PC3, apakah bisa kembali mengirim feedback ke PC1? Dan ternyata bisa. Di delete kembali, terus kemudian mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Next, melewati router 1, router 3. Seperti yang tadi, karena baru pertama kali belum mengenali ARP-nya, di reset terlebih dahulu, diulangi dari awal. Di next, menuju ke server 1, kemudian mengirim feedback ke PC
PC 1. Oke, pertanda silang berhasil, di delete lagi. Kemudian kirimkan pakai simbol PDU dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Next. Di reset simulation, diulangi dari awal. Oke, berhasil ke server 2, kemudian kirimkan feedback ke PC yang pertama. Dan bertanda centang, berarti berhasil. Selanjutnya, kirimkan pakai simbol PDU dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Next. Oke, berhasil. Kirim feedback dari PC 1 ke PC 3. Oke, berhasil, bertanda centang. Kemudian dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Next. Oke, berjalan lancar. Kirim feedback ke PC 3. Ada tanda centangnya, berarti berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Next, router 3. Oke, berhasil. Setelah itu dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Next. Oke, berhasil. Di delete, kemudian kirimkan pakai simbol PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Apakah bisa? Bisa. Kemudian ngirim feedback lagi ke server yang pertama. Oke, bisa. Delete. Kemudian yang terakhir, kirimkan pakai simbol dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kirim feedback. Oke, berhasil. Nah, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti yang tadi ya. Diubah ke real time. Kemudian di PC 1, command prompt, klik tracer ke PC kedua. 192.168.1.65. Trace komplit, kemudian reset ke IP PC 3. 192.168.1.253. Trace komplit, kemudian reset lagi ke server pertama dengan IP 33.33.33.1. Trace komplit juga, kemudian yang terakhir reset ke server yang kedua dengan IP 43.43.43.1. Berhasil. Kemudian dicek di PC 2 dengan klik reset,
ke PC1 dengan IP 192.168.1.1 trace komplit, kemudian ke PC yang ketiga 192.168.1.253 berhasil, kemudian ke server pertama 33.33.1, yang terakhir ke server yang kedua dengan IP 43.43.43.1. Nah, kemudian dicek lagi di PC yang ketiga, reset ke IP PC pertama 92.168.1.1. Oke, berhasil. Kemudian ke PC 2 192.168.1.65. Kemudian ke server 1 reset 33.33.33.1. Terakhir ke server yang kedua 43.43.1. Oke, berhasil. Kemudian dicek lagi dari server 1 dengan klik ke PC ke server yang kedua. Tadi saya sudah coba. Kemudian saya coba lagi ke server yang kedua. Oke, berhasil. Setelah klik ke IP PC pertama dan IP PC kedua, terakhir ke IP ke PC 3. Oke, berhasil semua. Jadi sudah saya buktikan dari beberapa PC, dari PC 1, PC 2, PC 3, dan server 1, server 2 dengan mengetik tracer di command prompt masing-masing. Ternyata bisa terhubung dan bisa saling komunikasi atau saling mengirim feedback. Berikut adalah praktikum dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, hanya itu yang bisa saya praktekkan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.